Selamat datang di video pembelajaran SMK Farmasi Saraswati 3 Denpasar. Mata pelajaran Matematika kelas 12. Materi Kajian Statistika bagian 2. Sama saya, Milo Eni Rulistiawati, SPT. Om Swastiastu. Halo anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan belajar kembali materi statistika bagian yang kedua. Sudah siap? Oke, kalau sudah, kita mulai ya. Adapun kompetensi dasarnya adalah yang pertama, kompetensi dasar pengetahuan yaitu 3.1, mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual. Dan kompetensi dasar keterampilannya adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistika. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistika. Mari kita lanjutkan karena kemarin kita bahas sampai nomor 3. Ya, sekarang saya akan mulai dengan nomor 4 yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran yang seperti kalian lihat ini ada dua jenis. Yang pertama ada dalam bentuk derajat. Ukurannya dalam bentuk derajat. Yang lagi satu dalam bentuk persen. Di sini dalam bentuk persen. Nah, bagaimana kira-kira cara membuatnya? Nah, hari ini kita akan belajar cara membuatnya dan bagaimana perhitungan di dalam membuat soal-soal diagram lingkaran. Sudah siap? Yuk kita simak cara membuat diagram lingkaran. Misalkan ada data pada tabel seperti di bawah ini. Nah, tabel ini akan kita sajikan ke dalam bentuk diagram lingkaran yang berupa derajat dan diagram lingkaran yang berupa persen. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas yang derajat dulu. Bagaimana? Jangan bingung. Ayo kita lihat. Diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Untuk perhitungan dalam bentuk derajat, kalian dapat menggunakan rumus berikut, yaitu bentuk derajat sama dengan frekuensi data atau banyaknya data tersebut yang ditanyakan per total frekuensi atau keseluruhan data dikali satu putaran atau sama dengan 360 derajat. Nah, kita hitung satu-satu datanya. Tadi yang pertama ada data 6 atau nilai 6. Itu frekuensinya adalah 2. Jadi frekuensi datanya 2. Keseluruhan data yaitu 10. Jadi 2 per 10 dikalikan dengan 360 derajat. Yang menghasilkan 72 derajat. Nilai berikutnya adalah nilai 7. Nilai 7 di tabel ada sebanyak 5 buah. Jadi 5 per keseluruhan yaitu 10 dikalikan 360 derajat. Hasilnya 180 derajat. Data yang ketiga yaitu nilai 8. Nilai 8 ada 2 pada tabel. Jadi 2 per keseluruhan ada 10. 2 per 10 dikali 360 derajat. Jadi hasilnya 72 derajat. Dan data yang terakhir adalah nilai 9. Nilai 9 pada tabel ada 1. Jadi 1 per keseluruhan 10, 1 per 10 dikali 360 derajat, yaitu 36 derajat. Nah, setelah kita mendapatkan semua nilai derajat dari data-data tersebut, barulah kita bisa membuat diagram lingkarannya. Tapi, bagi yang lupa cara mengukur sudut, perhatikan ini. Masih ingat kan? Pakai busur ya, terus hitung derajatnya. Oke, sehingga diagram lingkaran derajat dari tabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ada nilai 6 72 derajat, ada nilai 7 180 derajat, ada nilai 8 72 derajat, dan nilai 9 36 derajat. Bagaimana? Bisa diterima?
Ya, semoga kalian bisa membuat diagram lingkaran ini ya. Kalau misalkan masih kurang jelas, boleh kalian pause videonya dulu, terus diulang lagi, baru dilanjutkan ke berikutnya. Oke, saya lanjutkan. Diagram lingkaran dalam bentuk persen. Untuk menghitung bentuk persennya, kalian harus menggunakan rumus seperti ini. Jadi, bentuk persennya sama dengan frekuensi data per total frekuensi dikalikan dengan 100%. Karena secara keseluruhan, persentase ada 100. Oke, kita lanjutkan. Kita hitung satu-satu data yang tadi juga. Nilai 6, sama seperti tadi, banyak data di tabel itu 6 ada 2, per totalnya 10, bedanya sekarang dikalikan 100%. Hasilnya adalah 20%. Kemudian data 7, ada 5 per 10, dari total keseluruhan dikalikan 100% juga, hasilnya adalah 50%. Berikutnya ada nilai 8. Nilai 8 ada 2 total data ada 10, berarti 2 per 10 dikali 100%, hasilnya 20%. Dan terakhir ada nilai 9, nilainya ada 1 dari total keseluruhan 10, berarti 1 per 10 dikali 100%, hasilnya 10%. Bagaimana? Bisa. Setelah menghitung ini, kalian pakai diagram lingkaran yang tadi dan ganti derajatnya menjadi persentase. Nah, didapatlah bentuk diagram lingkaran persen seperti ini. Yang tadi nilai 6-nya di sini dalam bentuk derajat, kita ganti pakai persen. Dan semua datanya juga seperti itu, yang lain. Bagaimana? Mudah kan? Untuk materi diagram lingkaran sampai di sini, kita akan lanjutkan ke contoh-contoh soal. Contoh soal yang pertama, ini saya buatkan tabel. Kita akan menjadikan tabel ini menjadi diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Ini ada data 40, jumlahnya 6, 41 ada 12, 42 ada 15, 43 ada 18, 44 ada 9. Sehingga jumlah total frekuensinya ada 60 data. Oke. Kita lanjutkan. Yang pertama, kita akan menghitung bentuk derajatnya dulu. Satu-satu ya. Yang mempunyai berat badan 40 kg, di tabel ada 6. Totalnya 60, berarti 6 per 60 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah 36 derajat. Oke, data berikutnya ada 41 kg. Sebanyak 12 dari 60, berarti 12 per 60 kali 360 derajat. Hasilnya adalah 72 derajat. Data berikutnya adalah yang 42 kg. Sebanyak 15 data. 15 per 60 dikali 360 derajat. Sama dengan 90 derajat. Oke, selanjutnya ada data 43 kg. Sebanyak 18 dari keseluruhan 60 data. Jadi 18 per 60 dikali 360 derajat. Sama dengan 108 derajat. Oke, data yang terakhir itu ada 44 kg. Ada sebanyak 9 data. Dari keseluruhan 60, jadi 9 per 60 dikali 360 derajat. Hasilnya 54 derajat. Oke, setelah kita dapat semua perhitungannya, akan kita buat diagramnya menjadi seperti ini. Oke, cocokkan jawaban kalian. Sudah cocok? Oh ya, tambahan ya. Untuk sudut 90 derajat, bisa saja di sini tidak diberikan keterangan, tetapi diisi tanda siku-siku seperti ini. Itu sama saja dengan 90 derajat.
bisa. Ingat ya, nanti kalau ada soal tidak berisi keterangan 90 derajat tetapi ada lambang siku-siku seperti ini, tapi sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. Oke, sudah paham? Semoga kalian paham ya. Saya mau melanjutkan ke soal nomor 2. Ya, ada diagram lingkaran ini menunjukkan persentase partisipan dalam pendidikan. Jika total partisipan ada 1000 orang, maka tentukanlah banyak partisipan SMK. Jadi ada partisipan SD 27%, TK 18%, SMP 20%, SMA 15%, SMK-nya berapa persen? Kita hitung dulu. Seperti ini. Saya ganti, saya jadikan list seperti ini. Maka dari itu kita bisa hitung partisipan SMK-nya berapa. Tadi jumlah keseluruhan kalau persen berapa? 100% kan? Maka persentase partisipan SMK dapat kita hitung dengan cara 100% dikurangi oleh yang lain. Jadi yang lain itu kan ada TK, SD, SMP, dan SMA. Yang menghasilkan 100% dikurang 80%. Hasilnya adalah 20%. Berarti partisipan SMK sebanyak 20%. Nah, yang ditanyakan bukan jumlah persennya, tetapi berapa orangnya. Jadi kalian harus mencari dulu 20% dari total keseluruhan orang ada 1000. Sehingga banyak partisipan SMK bisa kita hitung dengan cara 20% dari 1000 orang karena banyak total partisipan adalah 1000. Jadi 20%, 20 per 100 dikali 1000. Hasilnya adalah 200 orang. Jadi banyak partisipan SMK sebanyak 200 orang. Oke, bisa diterima. Saya yakin kalian bisa kok. Semangat. Saya lanjutkan soal yang nomor 3. Di sini disajikan data dalam bentuk diagram, data hasil panen petani di Desa Sukamaju. Terus yang diketahui adalah jika hasil panen jagungnya 180 kg jagung, maka tentukanlah berapa kilogram hasil panen padi petani Sukamaju. Yang ditanya adalah padinya, sedangkan yang lain kan diketahui. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, jika ada lambang siku-siku berarti sudutnya adalah 90 derajat. Langsung pembahasan ya. Ini jagung sudah saya buat listnya 36 derajat, kentang 72 derajat, ketela 52 derajat, gandum 90 derajat. Sehingga padinya bisa kita cari dengan cara satu putaran 360 derajat dikurang yang lain. Seperti ini. Jadi 360 derajat dikurang 250 yaitu 110 derajat. Ini kan baru derajatnya, yang ditanya berapa kilo padinya. Jika yang diketahui adalah jagung, berarti kita bandingkan dengan jagung. Seperti ini jadinya. 10 ini dari padi, 36 derajat dari jagung, dikalikan banyak jagungnya berapa kilogram. Hasil akhirnya adalah 550 kg. Semoga kalian bisa ya, pasti bisa. Kalau belum, diulang lagi, dilihat lagi soalnya, diputar lagi videonya. Oke. Nah, saya rasa cukup sekian contoh soalnya. Sekarang saya kasih kalian latihan soal. Nah, seperti ini. Silakan dikerjakan. Semangat. Hari ini kalian sudah mempelajari penyediaan data tunggal untuk diagram lingkaran. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik ya. Tetapi jika masih ada yang kurang jelas, kalian bisa konsultasikan dengan saya via WA.
Sampai jumpa di materi penyajian data yang berkelompok. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian ya. Dadah. Om Santi 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 Om.